Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Kado maut untuk Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas berprofesi sebagai penjual minyak wangi di pasar. Ia terkenal sebagai sosok yang ramah kepada pembeli dan sering menghibur orang dengan cerita jenakanya. Hal inilah yang membuat dirinya banyak disukai orang-orang, sehingga dirinya menjadi buah bibir di masyarakat. Ketenaran Abu Nawas akhirnya sampai juga ke telinga Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Bawa Abu Nawas kemari dan suruh menghadap saya," titah Baginda Raja. Maka mereka pun segera pergi untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu diperintahkan Paduka untuk menghadap sekarang juga," kata salah satu prajuritnya. Abu Nawas sempat terkejut karena selama ini ia belum pernah menginjakkan kakinya ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yang bernama Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia, hamba adalah Abu Nawas," jawab Abu Nawas. "Coba ceritakan kisah yang membuatku terhibur," titah Baginda Raja. Lantas Abu Nawas menceritakan kisah yang membuat Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, besok kamu tidak usah jualan minyak wangi di pasar. Mulai sekarang kau bekerja untukku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka, kalau boleh tahu pekerjaan apakah yang hendak Paduka berikan?" tanya Abu Nawas. "Kamu saya angkat menjadi pelayan istana. Kerjamu memberikan minuman untuk para tamuku, lalu menceritakan kisah-kisah jenakamu," jawab Baginda Raja. "Baik Paduka yang mulia." Kabar gembira tersebut kemudian Abu Nawas ceritakan kepada istrinya. "Wahai istriku, besok aku sudah tidak lagi jualan minyak wangi, karena aku sekarang diangkat menjadi pelayan istana," tutur Abu Nawas. Sang istri merasa ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas ke istana dengan memakai jubah terbaiknya. Setibanya di istana, ternyata Baginda Raja sudah duduk bersama para tamunya. Ia pun dengan sigap membagikan minuman untuk para tamunya. Lalu ia duduk di tengah-tengah mereka dan menceritakan beberapa kisah jenakanya. Baginda Raja dan para tamunya seketika terpingkal-pingkal. Sang Raja pun sangat terhibur dengan kisah yang diceritakan Abu Nawas. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pamit pulang ke rumah. Ia pun diberi uang oleh Baginda Raja sebagai upahnya hari ini. Begitulah keadaan Abu Nawas untuk beberapa waktu yang cukup lama. Sampai suatu hari ada salah satu menteri istana yang merasa cemburu dengan kedekatan Abu Nawas dan Baginda Raja. Seperti biasa, setelah waktu sore tiba, saatnya bagi Abu Nawas untuk pamit pulang dari istana. Sang Raja memberi upah yang lumayan banyak kepada Abu Nawas. Ketika dalam perjalanan pulang, ternyata Abu Nawas diikuti oleh menteri yang tidak suka kepadanya. "Hei Abu Nawas, tunggu sebentar. Ada yang mau aku bicarakan," kata sang menteri. Abu Nawas pun berhenti dan bertanya, "Ada apakah duhai Tuan Menteri?" Sang menteri lalu memberitahu bahwa Baginda Raja sangat terganggu dengan bau mulut Abu Nawas. Abu Nawas menjadi terkejut dan bertanya, "Lalu apa yang harus aku lakukan Tuan Menteri?" Sang menteri menjawab, "Itu mudah Abu Nawas. Saat kau bercerita di hadapan Raja, lebih baik kau tutupi mulutmu dengan tangan." Saran tersebut diterima Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Menteri atas sarannya," balas Abu Nawas. Keesokan harinya Abu Nawas bercerita di hadapan Raja dan para tamunya dengan menutupi mulutnya pakai tangan. Baginda Raja menjadi tersinggung. Begitu pula dengan para tamunya. Setelah Abu Nawas pulang, Baginda Raja bertanya kepada menteri yang tidak suka kepada Abu Nawas. "Sikap Abu Nawas hari ini membuatku tersinggung. Lebih-lebih ini di hadapan para tamuku," tutur Baginda Raja. "Memangnya apa yang dilakukan Abu Nawas, wahai Paduka?" tanya sang menteri berpura-pura. "Dia bercerita sambil menutupi mulutnya dengan tangan," balas Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba tahu kenapa Abu Nawas berbuat demikian. Tapi hamba takut Paduka akan marah, ucap sang menteri. Katakan saja, aku tidak akan marah kepadamu, kata Baginda Raja. Kemarin Abu Nawas bilang kepada saya, katanya dia sangat terganggu dengan bau mulut Baginda Raja, ucap sang menteri berbohong. Mendengar itu Baginda Raja menjadi murka. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani menghinaku. Besok akan aku berikan pelajaran, kata Baginda Raja emosi. Keesokan harinya Abu Nawas datang ke istana. Baginda Raja langsung mencekatnya. Hai Abu Nawas, hari ini kau tidak usah bercerita. Ada tugas lain untukmu. Sekarang juga berikan kado ini ke rumah Tuan Hakim, titah Baginda Raja. Dengan penuh setia dan tanggung jawab, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun pergi meninggalkan istana untuk melakukan tugasnya. Tapi saat di pintu gerbang, Abu Nawas berpapasan dengan menteri yang membencinya. Mau kemana Abu Nawas? Dan apa yang kau bawa itu? Tanya sang menteri. Saya diperintahkan Paduka memberi kado hadiah untuk Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Aneh, padahal kan kemarin Paduka sangat murka kepada Abu Nawas. Tapi kenapa malah ia dipercaya memberikan kado hadiah? Pikir sang menteri. Sini Abu Nawas, biar aku yang mengantarkan kadonya, ucap sang menteri. Jangan tuan, nanti saya dimarahi Paduka Raja, balas Abu Nawas. Aku lebih berhak daripada kamu untuk melakukan tugas ini, kata sang menteri sambil merebut kado yang ada di tangan Abu Nawas. Abu Nawas berusaha mencegahnya, tapi ia tak kuasa. Maka ia pun memilih untuk pulang ke rumah. Sementara sang menteri merasa kegirangan. Pasti Tuan Hakim akan memberiku hadiah sebagai imbalan atas kado yang kuantarkan ini, pikir sang menteri. Setelah ia tiba di rumah Tuan Hakim, sang menteri segera memberikan kadonya. Tuan, kali ini ada kado hadiah dari Paduka Raja, kata sang menteri. Ya, terima kasih, jawab Tuan Hakim. Setelah Tuan Hakim masuk ke dalam, ia membuka kado hadiahnya. Ternyata isinya buah-buahan dan di sampingnya terselip surat dari Baginda Raja. Surat tersebut berbunyi bahwa orang yang memberikan kado ini supaya dipenjara sebulan dan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata Tuan Hakim adalah algojo kerajaan. Ia pun dengan sigap menangkap sang menteri dan mencambuknya 100 kali, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Pada hari berikutnya Abu Nawas seperti biasa datang ke istana untuk melakukan tugasnya. Sang raja terkejut dengan kedatangan Abu Nawas. Abu Nawas, bukankah aku menyuruhmu untuk mengantarkan kado hadiah untuk Tuan Ali? Tanya Baginda Raja. Benar Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Lalu kenapa kau masih di sini? Atau jangan-jangan kau tidak mengantarkan kado tersebut? Tanya Baginda Raja kembali. Ampun Paduka yang mulia, kado tersebut direbut paksa oleh sang menteri dan saya tidak berani melawannya. Sejenak Baginda Raja terdiam dan menjadi heran. Bukankah menteri itu yang memberitahumu kalau Abu Nawas tidak suka dengan bau mulutku? Kata Baginda Raja dalam hati. Oh iya Abu Nawas, saya ingin tahu kenapa kemarin kamu bercerita dengan menutupi mulutmu. Ampun Paduka yang mulia, kata menteri, Paduka sangat terganggu dengan bau mulut saya. Oleh sebab itu saya menutupi mulut saya. Saya tidak ingin Paduka merasa tidak nyaman atas bau mulut saya, jawab Abu Nawas. Baginda Raja menjadi bertambah heran dengan pengakuan Abu Nawas, karena berbeda dengan apa yang ia dengar dari menterinya. Oh, jadi menteriku mencoba menfitnah Abu Nawas, tapi dia mendapatkan balasannya. Allah memang sangat adil kepada hambanya, kata Baginda Raja dalam hati. Berarti kamu tidak jadi mengantarkan hadiahnya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja memastikan. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang bersalah. Tapi hamba tidak kuasa melawan, sebab Menteri Paduka merebutnya dengan paksa. Apalagi saat dia bilang kalau dia lebih pantas dan berhak yang mengantarkan kadonya, jawab Abu Nawas. Yang dikatakan menteriku itu memang benar Abu Nawas. Dia lebih berhak dan lebih pantas mendapatkannya, ujar Baginda Raja tersenyum. Abu Nawas dan jin yang lucu. Tokoh fenomena Abu Nawas dari kota Baghdad terkenal dengan sifatnya yang cerdik dan jenaka. Dengan kecerdikannya inilah ia selalu saja bisa mengatasi masalah yang sering bikin Baginda Raja tertawa. Namun di balik itu semua, Abu Nawas juga terkenal akan kejujurannya.
Kejujurannya inilah yang membuat Baginda Raja bertambah sangat menyukainya. Akan tetapi, tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Tidak tanggung-tanggung, mereka adalah bangsa jin. Mereka ingin sekali menguji sampai sejauh mana kejujuran Abu Nawas. Bangsa jin akhirnya sepakat akan menguji kejujuran Abu Nawas. Apakah Abu Nawas bisa lolos dalam uji kejujuran itu? Mari kita simak ceritanya. Keseharian Abu Nawas dalam menafkahi keluarganya adalah mencari kayu bakar di hutan. Dengan bermodal kampak andalannya, tiap pagi ia pergi ke hutan untuk menebang kayu. Lalu kayu yang ia dapatkan dibawa ke pasar untuk dijual. Dari hasil penjualannya inilah uangnya ia gunakan untuk menafkahi keluarganya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas sedang berjalan menuju ke hutan, kapak yang ia bawa terjatuh ke dalam jurang. Tanpa kampaknya tentu saja Abu Nawas tidak bisa bekerja, sebab itu adalah kapak satu-satunya. Hal ini membuat Abu Nawas merasa sedih. Terpaksa ia pun harus pulang ke rumahnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba datanglah jin yang menyamar sebagai kakek tua. "Hai anak muda, kenapa kamu terlihat murung?" tanya jin itu berpura-pura. "Kampak saya jatuh ke jurang, kek. Padahal itu kapak saya satu-satunya. Jadi saya tidak bisa bekerja tanpa kapak itu," jawab Abu Nawas dengan nada sedih. Mendengar jawaban tersebut, muncullah ide pada diri sang jin. Ini saat yang tepat untuk menguji kejujurannya, bikin jin tersebut. "Maukah kau kubantu untuk mengambilkannya?" tanya Raja Jin. "Tentu saja saya mau. Tapi bagaimana caranya, kek? Jurang itu dalam sekali," balas Abu Nawas. "Kamu tak perlu tahu bagaimana caranya. Yang aku tanyakan, kamu mau atau tidak kalau saya bantu mengambil?" tanya Raja Jin itu kembali. "Saya mau sekali, kek," jawab Abu Nawas. Maka turunlah jin itu ke bawah jurang. Saat ia hendak mengambil kampak Abu Nawas, tiba-tiba terbesit dalam benak jin untuk mengambil kampak yang lain. Jin tersebut akan menunjukkan kampak yang terbuat dari emas. Ia ingin tahu apa reaksi Abu Nawas. "Wahai anak muda, apakah ini kampakmu?" tanya jin tersebut. "Bukan itu, kek. Kapak saya jelek," jawab Abu Nawas. Jin itu pun kembali turun ke jurang. Dan saat ia kembali menemui Abu Nawas, ia menunjukkan kapak yang berbeda. Kali ini kapak yang diperlihatkan adalah kapak yang berlapiskan emas dan mutiara. "Wahai anak muda, apakah ini kapakmu?" tanya jin tersebut. "Itu juga bukan, kek. Kapak saya jelek dan sudah agak berkarat," balas Abu Nawas. Sejenak jin yang menyamar jadi kakek itu terdiam. Dia memang benar-benar orang yang jujur. Lalu jin tersebut turun ke jurang untuk yang ketiga kalinya. Jin itu lalu mengambilkan kapak yang biasa Abu Nawas gunakan. "Apakah ini kampakmu?" tanya jin tersebut. "Iya, betul. Itu kapak saya. Terima kasih sudah menolongku, kek," ucap Abu Nawas kegirangan. Jin tersebut sangat kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Lalu ia pun berkata, "Hei anak muda, andaikan kamu mengaku kalau kapak emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu, meskipun saya tahu kalau kamu berbohong," tutur jin tersebut. "Saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya, kek. Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Bagiku, kapak jelek ini adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan kampak ini aku bisa menafkahi keluargaku dengan cara yang halal," jawab Abu Nawas. "Dalam kondisimu yang miskin ini, apa kamu tetap bersyukur?" tanya jin itu heran. "Tentu saja, kek. Karena rasa syukur inilah yang membuatku senantiasa bersikap jujur," balas Abu Nawas. Jin itu pun tersenyum mendengar penuturan Abu Nawas. "Saya kagum sama kamu, wahai anak muda. Karena rasa syukurmu dan kejujuranmu, maka saya hadiahkan kedua kapak ini untukmu," kata Raja Jin. Kemudian jin yang menyamar sebagai kakek tua pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang dengan membawa 3 buah kapak. 1 kapak jelek yang biasa ia gunakan,
Yang kedua, kapak yang terbuat dari emas. Dan yang ketiga, kapak yang berlapiskan emas dan mutiara. Namun, ujian yang dihadapi Abu Nawas tidak berhenti sampai di situ. Pada hari berikutnya, saat ia kembali menebang pohon di hutan, jin yang pernah menolong Abu Nawas terus mengawasi gerak-geriknya. Saya akui, Abu Nawas bukanlah orang yang mudah tergoda oleh harta. Tapi bukankah lelaki paling mudah tergoda bila dihadapkan dengan wanita? Aha, aku punya ide lagi untuk mengujinya, pikir Raja Jin tersebut. Ketika Abu Nawas masih sibuk mencari kayu di hutan, jin itu segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, jin itu mendapati istri Abu Nawas sedang mencuci. Tanpa pikir panjang, jin itu segera menculiknya dan menyembunyikannya di alam jin. Beberapa lama kemudian pulanglah Abu Nawas dengan membawa kayu yang banyak. Wahai istriku, aku sudah pulang. Aku membawa kayu yang banyak sekali, teriak Abu Nawas kegirangan. Berkali-kali Abu Nawas memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Abu Nawas pun menjadi jengkel, lalu ia mencari istrinya di belakang. Tapi istrinya tidak ada. Ia hanya mendapati tumpukan cucian yang belum sempat diselesaikan. Jangan-jangan istriku jatuh sakit, pikir Abu Nawas khawatir. Ia segera bergegas menuju kamar, akan tetapi ia tak menemukan istrinya. Abu Nawas menjadi panik. Ia lalu mencoba mencarinya ke seluruh ruangan. Namun tetap saja istrinya tidak ditemukan. Kemudian Abu Nawas bertanya kepada para tetangganya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Kamu di mana, wahai istriku? Ucap Abu Nawas khawatir. Di saat ia sedang termenung di depan rumahnya, jin itu kembali mendatangi Abu Nawas dengan menyamar sebagai kakek tua. Wahai anak muda, apa yang kau pikirkan? Kenapa wajahmu terlihat murung? Tanya jin tersebut. Istriku tiba-tiba hilang, kek. Dan aku tidak tahu dia di mana, jawab Abu Nawas. Jangan khawatir anak muda, aku bisa membantumu. Aku bisa mengembalikan istrimu, balas Raja Jin itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Bukankah orang ini kakek tua sakti yang tempo hari menolongku mengambilkan kapak di jurang? Hilangnya istriku pasti perbuatan kakek tua ini. Rupanya ia ingin kembali menguji kejujuranku, pikir Abu Nawas. Hai anak muda, mau ditolong malah melamun. Ayo ikut aku, ajak jin itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menuruti ajakannya. Ia ingin tahu ujian apa lagi yang akan diberikannya. Setelah sampai di tempat yang sepi, jin itu berkata kepada Abu Nawas, kamu tunggu di sini sebentar. Lalu tiba-tiba jin itu menghilang. Tak lama berselang, jin itu kembali menemui Abu Nawas. Ia datang bersama seorang wanita cantik yang jelita, layaknya seorang putri kerajaan. Hai anak muda, apakah ini istrimu? Tanya jin tersebut. Abu Nawas mengamati wanita cantik itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sungguh cantik dan menawan, kata Abu Nawas dalam hati. Hai anak muda, ditanya malah bengong. Ini istrimu atau bukan? Tanya jin kembali. Dengan cepat Abu Nawas langsung menjawab. Benar sekali, itu istri saya. Mendengar jawaban Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua itu tampak marah. Kamu bohong. Aku tahu ini bukan istrimu. Hanya gara-gara wanita, kamu memilih tidak jujur. Mana rasa syukurmu yang katanya membuatmu bersikap jujur? Kata Raja Jin tersebut. Sabar dulu kek, jangan emosi begitu. Aku tahu kalau itu bukan istriku. Tapi jika aku menjawab bukan, pasti kakek akan datang lagi dengan membawa wanita yang lebih cantik. Dan bila aku kembali menjawab bukan, barulah kakek akan membawakan istriku yang sebenarnya. Setelah aku mengakuinya, kemudian kakek pasti akan menghadiahkan kedua wanita cantik tersebut kepadaku. Lalu aku pulang dengan membawa ketiga wanita sebagai hadiah untukku. Kakak sendiri kan tahu, pekerjaan saya adalah penebang kayu di hutan. Pinggang saya sering sakit, kek. Saya tidak mungkin kuat bila harus melayani ketiga istriku, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, jin yang menyamar sebagai kakek tua langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ternyata
Kamu bukan hanya jujur, tapi juga cerdik dan lucu. Baiklah, aku kembalikan istrimu." Jin itu pun kemudian menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas dan Abu Jahil tentang hujan. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir kopi pahit. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa pulang ke rumahnya. Sifat usil Abu Nawas pun muncul. Ia meledek Abu Jahil. "Hei, orang pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas. "Agar tidak kehujanan, saya akan pakai jubah yang mahal, Abu Nawas. Sayang loh kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil. "Sungguh bodoh. Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Lalu kenapa kau malah menghindarinya?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh lihat tingkah Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa, ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis. Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil mengeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya," batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hai Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing. Nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Abu Nawas dikejar pemilik warung. Dikisahkan Abu Nawas sering pergi ke suatu kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut Abu Nawas selalu mampir ke warung makan langganannya. Suatu ketika Abu Nawas baru saja tiba di kota itu. Seperti biasa, ia terlebih dahulu mampir ke warung langganannya. "Hai bro, saya pesan 1 porsi ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangan saya terjual habis. Boleh apa tidak?" tanya Abu Nawas. "Oh silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung kami. Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika Abu Nawas selesai makan, ia pun lalu pergi untuk menjualkan dagangannya.
Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas terjual habis. Kemudian Abu Nawas mendatangi kembali warung langganannya. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah dagangannya laris?" tanya pemilik warung. "Alhamdulillah bro, dagangan saya laku semua." "Oh iya bro, saya pesen makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. "Baik Abu Nawas, kami akan langsung menyajikannya," jawab penjaga warung. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Saya minta total tagihannya. Jangan lupa ya, digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu." Si pemilik warung segera menghitung totalnya dan memberikan secarik kertas. "Ini semua total tagihannya Abu Nawas. Cukup 200.000 saja," kata si pemilik warung. Abu Nawas langsung terkejut mendengar jumlah yang harus dibayarnya. "Apa? 200.000? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur. Kau bilang cukup 200.000? Kamu mau memeras saya ya?" tanya Abu Nawas emosi. "Sabar dulu Abu Nawas, jangan emosi begitu. Harga ini sudah cukup murah. Coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, apabila setiap harinya dia bertelur, maka tentu akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak. Bila dijual, totalnya bisa sampai jutaan. Tapi saya memintamu hanya membayar cukup 200.000, kata si pemilik warung menjelaskan. "Ini tidak adil. Bagaimana kok bisa yakin satu ayam akan menghasilkan beberapa ayam? Ini hanya akal-akalanmu saja," ujar Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, si pemilik warung pun menjadi marah dan terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. "Kita harus menyelesaikan masalah ini. Kita temui Tuan Hakim saja. Apakah kau keberatan?" tanya si pemilik warung. "Aku tidak takut. Ayo kita ke tempat Tuan Hakim," tantang Abu Nawas. Ketika keduanya pergi menemui Hakim, ternyata Tuan Hakim berpihak kepada si pemilik warung. Rupanya Tuan Hakim akan dijanjikan kiriman makanan lezat oleh si pemilik warung. Lalu Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu?" "Tidak Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mungkin saja dalam jangka waktu 3 bulan, ayam yang kamu makan akan menghasilkan ratusan telur dan ayam," tutur Tuan Hakim. "Ya, itu mungkin saja. Tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak," balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim, karena ia cenderung memihak kepada si pemilik warung. "Saya minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi, karena waktu sudah menjelang sore," pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan oleh Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara supaya bisa memenangkan kasusnya. Namanya saja Abu Nawas, dia tidak akan pernah kehilangan akal cerdiknya. "Akhirnya aku menemukan ide yang cemerlang," kata Abu Nawas dalam hati. Pada esok harinya berangkatlah Abu Nawas menuju rumah Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. "Kenapa kau terlambat dan membiarkan kita menunggu?" tanya Tuan Hakim jengkel. "Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu kawan bisnis. Dia minta biji gandum untuk ditanami. Terpaksa aku harus merebusnya dulu. Setelah matang baru aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat," kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, "Luar biasa. Saya baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus ditanam dan kemudian bisa tumbuh." Tuan Hakim dan si pemilik warung kembali tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas pun berkata, "Itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika mendengar ada ayam yang sudah dimasak bisa bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok dengan harga sebesar 200.000? Spontan, Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam. Tak sepatah kata pun yang terucap dari mulut mereka. "Kenapa kalian diam saja? Apa harus aku yang tertawa?" tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua mendadak langsung pucat.
Setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya, Abu Nawas berhasil lolos dari siasat licik si pemilik warung. Abu Nawas dikejar hutang. Dikisahkan kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong," jawab istrinya. Mendengar itu Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas. "Mau beli pakai apa, sedangkan uang kita tinggal sedikit?" timpa sang istri. "Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu," balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. "Berapa 1 kilonya?" tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. "Bolehkah aku beli sesuai dengan uang yang aku punya?" tanya Abu Nawas. "Memangnya kamu punya uang berapa?" kata penjual daging balik bertanya. "Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. "Kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih," balas penjual daging tersebut. "Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. "Kita ini kan kawan, Abu Nawas. Nanti kurangannya gampang, kapan-kapan saja," tutur penjual daging. "Terima kasih kawan. Saya janji, nanti kalau aku punya uang, saya akan membayar kekurangannya," timpa Abu Nawas dengan perasaan bahagia. Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. "Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana?" tanya sang istri. "Aku tidak membelinya. Penjual daging menghutangiku," jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Sang penjual itu melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya. Si penjual daging ini berteriak, "Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan aku uang?" "Sabar kawan, di lain waktu ya jika Allah melampangkan rezekiku," jawab Abu Nawas. Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengar Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakahnya. Ketika Abu Nawas sedang asyik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas, lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hakku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat yang lain, agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun, penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas, sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakahnya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang diinginkan penjual daging itu pada dirimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul,"
Jawab penjual daging. Kalau begitu datanglah besok. Aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi. Aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa hutangku? Tanya Abu Nawas. Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar. Tanya Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas menjahit batu yang pecah. Tampaknya Baginda Raja masih saja mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak, pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya. Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan. Usulanmu bagus juga. Saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari. Titah Baginda Raja. Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun beribu ampun Paduka yang mulia. Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Saya ada tugas baru untuk kamu, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu, tugas apakah itu wahai Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas kembali. Begini Abu Nawas, saya punya lumpang yang terbuat dari batu. Tapi sayang, lumpang tersebut kini retak dan terbelah menjadi 2. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali, tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit? Gerutu Abu Nawas dalam hati. Hei Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapatkan hukuman, gertak Baginda Raja. Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini, titah Baginda Raja. Setelah itu Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda langsung bertanya, wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit? Mohon ampun Paduka yang mulia. Saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan ini. Setelah itu, saya akan jahit batu lumpang milik Baginda, jawab Abu Nawas. Apa-apaan engkau ini? Siapa juga yang dapat membuat batu kecil itu menjadi benang? Bentak Baginda Raja. Ampun Paduka. Tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa bila dijahit pakai benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang yang terbuat dari batu, ujar Abu Nawas.
Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. Kamu memang cerdik, Abu Nawas, batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Abu Nawas menangkap harimau. Entah apa yang merasuki Baginda Raja. Hari itu Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas tanpa sebab. Abu Nawas yang merasakan gelagat tersebut tak berani menatap. Ia senantiasa menundukkan kepalanya. Abu Nawas, aku ada permintaan dan kamu harus bisa mewujudkannya, pinta Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kiranya permintaan apa yang Paduka inginkan? Tanya Abu Nawas. Sekarang juga kamu harus bisa mempersembahkan kepadaku harimau berjenggot. Jika gagal, kamu akan menerima hukuman, ancam Baginda Raja. Abu Nawas mendadak pucat pasi. Tubuhnya tiba-tiba saja langsung lemas. Mana mungkin ada harimau berjenggot, pikir Abu Nawas. Tapi karena ini sudah menjadi titah Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menerima tugasnya tersebut. Baiklah Paduka, perintah Paduka akan hamba laksanakan, tapi hamba meminta waktu 1 minggu, tutur Abu Nawas. Maka pulanglah Abu Nawas ke rumah dengan perasaan gelisah. Namanya saja Abu Nawas, meski dalam keadaan terdesak, selalu saja muncul ide yang cemerlang. Setibanya di rumah, Abu Nawas segera memanggil 4 orang tukang kayu untuk membuat kandang macan. Setelah kandang tersebut jadi, Abu Nawas lalu memanggil istrinya. Wahai istriku, kemarilah sebentar. Aku akan pergi keluar kota. Nanti kalau ada tamu yang datang, persilahkan masuk saja. Siapa tamu yang akan ke sini? Tanya sang istri. Seseorang yang berjenggot. Tapi nanti kalau aku pulang suruh tamunya masuk ke kandang macan yang baru aku buat, kata Abu Nawas berpesan. Singkat cerita, Abu Nawas pun pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Tumben kamu sholat di sini, tanya penghulu kerajaan kepada Abu Nawas. Penghulu itu sudah dari dulu memendam rasa suka kepada istri Abu Nawas. Ia juga sering menggoda istri Abu Nawas ketika sang istri sedang belanja di pasar. Dan tujuan Abu Nawas ke masjid itu memang supaya bertemu dengan tuan penghulu. Ia ingin memberi pelajaran kepadanya sekaligus mengabulkan permintaan Baginda Raja. Abu Nawas lalu berpura-pura curhat kepadanya. Saya ada masalah dengan rumah tangga saya, Tuan. Tadi malam saya ribut dengan istri saya. Itulah sebabnya saya tidak mau pulang, kata Abu Nawas berpura-pura. Kesempatan yang bagus, aku biarkan saja Abu Nawas tidur di sini. Dan aku akan ke rumah Abu Nawas untuk menemui istrinya. Pikir otak tuan penghulu mulai nakal. Wahai sahabatku Abu Nawas, lebih baik kamu tidur di sini saja, biar pikiranmu tenang, ujar tuan penghulu. Terima kasih tuan, tuan memang baik sekali, balas Abu Nawas. Maka pergilah tuan penghulu ke rumah Abu Nawas, dan dengan perasaan berbunga-bunga, diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Setelah pintu dibuka, tuan penghulu langsung menggandeng tangan istri Abu Nawas dan mengajaknya duduk berdampingan. Keluarlah rayuan-rayuan maut dari mulut tuan penghulu. Hei Adinda, apa gunanya punya suami seperti Abu Nawas? Dia hanya pengangguran dan juga miskin. Lagi pula Abu Nawas hidupnya tidak karuan. Lebih baik kamu menjadi istri simpananku saja. Kamu bisa hidup mewah dan senang. Kamu juga bisa membeli apa saja yang kamu mau. Daripada kamu hidup dengan Abu Nawas, kerjanya hanya bertengkar terus. Istri Abu Nawas pun kaget dengan perkataan tuan penghulu. Sejak kapan ia bertengkar dengan suaminya? Ketika sang istri hendak membantahnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumah diketuk. Spontan tuan penghulu kebingungan. Ia terlihat langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Sesuai dengan arahan Abu Nawas, sang istri menyuruh tuan penghulu untuk masuk ke dalam kandang macan. Tuan, lebih baik bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, tuan penghulu langsung masuk ke dalam kandang dan menutupnya dari dalam. Lalu masuklah Abu Nawas ke dalam rumah. Hai istriku, apa yang ada dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas berpura-pura tidak tahu.
Bukan apa-apa, wahai suamiku, jawab sang istri. Kemudian Abu Nawas segera menutup kandang itu dengan kain putih. Ia pun lalu mengundang 8 prajurit kerajaan untuk memikul kandang tersebut dibawa ke istana. Di sepanjang perjalanan, para penduduk penasaran. Hei Abu Nawas, apa yang ada di dalam kandang itu? Kenapa ditutupi kain putih? Tanya salah satu warga. Saya telah berhasil menangkap harimau berjenggot pesanan Paduka, jawab Abu Nawas. Coba dibuka kainnya, aku ingin melihatnya, pinta warga lainnya. Jangan dibuka di sini, nanti Baginda Raja bisa marah, ujar Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, para warga lalu berinisiatif untuk ikut mengirim kandang tersebut sampai di istana. Tidak lama kemudian sampailah mereka ke istana. Melihat banyak orang yang berkumpul, Baginda Raja pun bertanya, "Ada apa ini Abu Nawas? Kenapa ramai sekali?" Tanya Baginda Raja. "Saya membawa harimau berjenggot Paduka." Sesuai perintah Paduka, para warga juga penasaran ingin melihatnya. Makanya mereka ikut datang kemari, ujar Abu Nawas. Mana harimaunya? Tanya Baginda Raja kembali. Itu Paduka, di dalam kandang. Silahkan Paduka lihat sendiri, balas Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja lalu membuka kain putih yang menutupi kandang tersebut. Akan tetapi, Baginda Raja menjadi kaget. Begitu juga dengan para warga yang hadir. Karena yang ada dalam kandang itu bukanlah harimau, melainkan tuan penghulu kerajaan. Baginda mencoba melihat muka tuan penghulu dari dekat. Namun tuan penghulu segera memalingkan mukanya karena malu dan takut. Melihat hal itu, Baginda Raja merasa heran. Ini maksudnya apa Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Loh, bukankah Paduka meminta harimau berjenggot? Itu harimaunya, balas Abu Nawas. Baginda Raja malah bertambah bingung. Bagaimana mungkin penghulu kerajaan dikatakan harimau berjenggot? Belum sempat Baginda Raja bertanya kembali, Abu Nawas langsung menjelaskan. Begini Paduka, ketika saya keluar rumah, harimau itu mencoba memangsa istri saya. Untungnya, saya sudah membuat perangkap, dan harimau itu masuk ke dalam perangkap saya, tutur Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja langsung murka kepada penghulu kerajaan. Ia yang seharusnya menjadi penegak hukum, malah ia yang melanggarnya. Baginda Raja pun segera memerintahkan prajurit untuk mengeluarkan penghulu itu dari kandang, lalu diarak keliling pasar sebagai hukuman bagi tuan penghulu. Itulah kisah Abu Nawas menangkap harimau berjenggot. Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu, kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan mengobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. Sekarang kamu suka pelihara burung ya? Burungnya bagus sekali, tanya Abu Nawas. Ya Bu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi tapi tidak aku berikan, jawab Hamid. Kenapa? Kan kamu dapat uang besar, tanya Abu Nawas heran. Saya sendiri suka dengan burung tersebut Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual, balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini Abu Nawas, ucap Hamid. Insya Allah sahabatku, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung milik Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian, Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi, usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu? Tanya Abu Nawas. Yang jelas orang dekat, bisa jadi tetangga saya.
mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh, jawab Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang Abu Nawas. Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu. Ajak mereka makan siang di rumahmu, perintah Abu Nawas. Mendengar itu Hamid pun kaget. Untuk apa Abu Nawas? Apa mungkin di antara mereka adalah pencurinya? Tanya Hamid. Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku. Jangan banyak bertanya. Biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid. Keesokan harinya Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang dekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid, kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, apakah kalian tahu kenapa kita diundang? Mereka semua menjawab, jelas untuk makan-makan wahai Abu Nawas. Abu Nawas kembali bertanya, dalam rangka apa kita diundang? Salah satu dari mereka berkata, mungkin dalam rangka pencurian burungnya Hamid. Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya. Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid? Tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa mendadak berubah menjadi tegang. Jangan tegang begitu, saya hanya bercanda, ucap Abu Nawas meredamkan suasana. Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian. Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. Siapa orangnya? Kami ingin tahu, tanya mereka. Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu, tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, tidak bisa Abu Nawas, kami hanya ingin mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya. Situasi pun semakin memanas dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. Tidak perlu kalian lakukan itu. Cukup biar saja dia merasakan kepanikan dan rasa takutnya. Balas Abu Nawas berpura-pura meredamkan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. Wahai Hamid, beritahu kami siapa pelakunya, desak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. Ya memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Biarkan dia yang atur. Atas jawaban Hamid tersebut malah membuat mereka semakin emosi. Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya, kata mereka serempak. Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-ciri pencuri itu. Ya, lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung, ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. Dia pelakunya. Dia yang telah mencuri burung Hamid. Orang itu tak bisa menggelak. Terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasih, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengaku dewa bumi. Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah kian tersebar luas. Namun, Abu Nawas pun mulai dikenal hampir di seluruh kota Baghdad. Meskipun cara menyelesaikan masalah terbilang sangat unik dan tak lazim, tapi selalu menghasilkan keputusan yang adil. Tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itulah Abu Nawas sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh penduduk Baghdad. Dimanapun tempat Abu Nawas selalu menjadi perbincangan, termasuk para menteri istana yang tak henti-hentinya saling memuji kecerdasan Abu Nawas. Kala itu sang raja belum mengenal Abu Nawas, namun ia seringkali mendengar namanya, terutama saat para menterinya sedang duduk berbincang-bincang.
Rasa penasaran pun hinggap di benak Baginda Raja. Memangnya seperti apa sih Abu Nawas? Tanya Baginda Raja dalam hati. Ia pun kemudian bertanya kepada para menterinya, adakah di antara kalian yang paham dengan Abu Nawas? Mendengar pertanyaan Baginda Raja, hampir seluruh para menterinya berdiri. Itu menunjukkan bahwa mereka paham dengan Abu Nawas. Saya sangat penasaran dengan Abu Nawas. Adakah yang tahu di mana rumahnya? Tanya Baginda Raja. Saya tahu Baginda, jawab salah satu menterinya. Baiklah, sekarang juga kita ke sana. Suruh para prajurit untuk menyiapkan kuda, titah Baginda Raja. Setelah siap, rombongan kerajaan langsung berangkat menuju rumah Abu Nawas. Saat mereka sampai di pintu gerbang kota tempat tinggal Abu Nawas, masyarakat menjadi heboh dengan kehadiran rombongan kerajaan. Para penduduk berduyun-duyun mendekati rombongan kerajaan. Hanya sekedar ingin melihat sosok Baginda Raja. Sementara Abu Nawas yang sedang duduk asyik di depan rumahnya diberitahu tetangganya kalau Baginda Raja dan rombongan istana akan mendatangi rumah Abu Nawas. Dan sekarang mereka sudah memasuki gerbang kota. Ada maksud apa Baginda Raja ingin menemuiku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Ia pun segera keluar rumah melihat arak-arakan rombongan istana. Dengan melilitkan handuk di kepala layaknya sorban, Abu Nawas berdiri di pinggir jalan bersama orang-orang. Wajarnya kalau sorban bahannya pakai kain, tapi Abu Nawas malah memakai handuk untuk dijadikan sebagai sorban. Namanya saja Abu Nawas, tingkahnya memang aneh dan kocak. Namun dengan tampilannya yang menyeleneh itu, justru menyita perhatian Baginda Raja. Ketika Baginda Raja melihat tepat di depan Abu Nawas, ia sempat ketawa melihat penampilannya. Baginda Raja lalu menyuruh prajuritnya untuk membawa Abu Nawas berdiri di hadapannya. Siapa kamu? Tanya Baginda Raja. Salah satu menteri yang berdiri di samping Baginda membisikkan kepadanya, kalau orang itulah yang bernama Abu Nawas. Namun jawaban yang diberikan Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa. Ampun Paduka yang mulia, saya ini Dewa Bumi, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tak kalah cerdik dengan Abu Nawas. Ia pun membalas jawaban Abu Nawas. Kalau kamu memang Dewa Bumi, tentunya kamu mempunyai kesaktian. Saya ingin kamu mengubah agar mata prajuritku yang sipit ini menjadi besar, pinta Baginda Raja. Rupanya Abu Nawas lebih cerdik lagi. Kalau begitu, berarti Baginda Raja tak memahami apa yang saya katakan. Saya ini Dewa Bumi Paduka yang mulia. Bahkan Dewa Langit, Dewa Bumi tugasnya dari pusar sampai ke bawah kaki. Kalau dari pusar sampai ke atas kepala itu tugasnya Dewa Langit. Hujat Abu Nawas menjelaskan. Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering diundang ke istana, hanya untuk sekedar menghibur Baginda Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Babar Official beriman, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita kami selanjutnya. Terima kasih. Abu Nawas salah arah kiblat. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silahkan masuk Abu Nawas, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya.
Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melakukan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang, tapi lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadah dan mulai menunaikan sholat. Tidak lama kemudian sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu Abu Nawas, "Arah kiblatnya bukan ke situ," tutur sahabatnya. "Apakah arah sholatku salah?" tanya Abu Nawas. "Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah," jawab sahabatnya. "Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku," balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. "Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan," ajak Abu Nawas kepada sahabatnya. Abu Nawas mengerjai pengemis buta. Pada suatu ketika, Abu Nawas bersama beberapa temannya sedang duduk menunggu waktu sholat. Setelah mereka mengikuti sholat isya berjamaah, mereka pun berdiskusi tentang ilmu agama. Saat itu yang dibahas adalah tentang orang buta. Mereka beranggapan orang buta itu tidak berdosa karena pintu masuknya dosa tertutup baginya. Alasannya adalah mereka tak bisa melihat maksiat yang bisa mendatangkan dosa. Akan tetapi Abu Nawas tidak sependapat dan berniat akan membuktikannya. Pagi harinya Abu Nawas berkeliling kampung dengan membawa tongkat di tangannya dan beberapa uang di kantongnya. Dia mencari orang buta yang bisa mengemis di kota. Tujuan Abu Nawas adalah ingin membuktikan bahwa orang buta juga bisa berbuat dosa. Tidak lama kemudian Abu Nawas melihat orang buta yang dicarinya. Segera saja Abu Nawas menghampirinya dengan berpura-pura menjadi orang buta. Lalu Abu Nawas sengaja menebarkan dirinya pada orang buta tersebut. Ia pun pura-pura mengeluh. "Aduh, sungguh malang nasibku sebagai orang buta. Aku ditabrak oleh orang yang tidak punya rasa kasihan." Mendengar itu orang buta tersebut heran dengan ucapan Abu Nawas. "Maaf kawan, saya juga orang buta. Saya tidak bisa melihat. Sekali lagi saya benar-benar mohon maaf karena saya tidak sengaja," balas orang buta tersebut. "Oh, jadi kamu juga orang buta. Berarti kita senasib kawan," jawab Abu Nawas berpura-pura. "Benar kawan, sebagai orang buta seharusnya kamu membawa tongkat seperti halnya diriku. Mana tongkatmu?" tanya orang buta memastikan. Abu Nawas lalu memberikan tongkatnya. Orang buta tersebut akhirnya percaya bahwa yang dia tabrak juga buta sama seperti dirinya. Mereka berdua lalu saling memaafkan. Abu Nawas kemudian berkata, "Wahai kawan, bagaimana kalau kita mencari rizki bersama-sama? Nanti hasilnya kita bagi dua." Orang buta itu setuju dengan ajakan Abu Nawas. Maka mereka pun berjalan beriringan untuk mencari rezeki. Setelah mereka berjalan melewati sungai, Abu Nawas berpura-pura ingin buang air kecil. "Hai kawan, tolong pegangin kantong uangku. Aku mau buang air kecil sebentar," pinta Abu Nawas. Ketika Abu Nawas menjauh, ia terus memperhatikan orang buta itu. Sementara orang buta yang dititipi kantong uang terlihat mulai meraba-raba kantong tersebut. Lalu terbesitlah niat jahat pada diri orang buta itu. "Uangnya banyak sekali, lebih baik aku bawa lari. Pasti ia tidak bisa mencariku karena dia juga buta sama seperti aku," pikir orang buta tersebut. Ia pun lalu pergi membawa kantong uang milik Abu Nawas dan bersembunyi di salah satu batu di pinggir sungai. Sedangkan Abu Nawas terus mengikutinya dari belakang. Kemudian Abu Nawas pura-pura berdoa di samping orang buta tersebut. "Ya Allah, malang benar nasibku. Sudah tak bisa melihat, malah uang saya dibawa lari orang. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini." Lantas Abu Nawas melempar batu tepat mengenai kepalanya. "Aduh, sakit sekali," teriak si buta merintih. Ia pun segera pindah dari tempat persembunyiannya dan mencari tempat lain untuk bersembunyi.
Akan tetapi Abu Nawas yang berpura-pura buta terus mengikutinya. Setelah jaraknya cukup dekat, Abu Nawas berpura-pura kembali berdoa. Ya Allah, semoga orang yang mencuri uang saya terkena lemparan batu ini. Ia pun kembali melempar batu ke arah si buta. Aduh, sakit sekali, kata si buta merintih. Ia pun heran kenapa dirinya selalu saja bisa ditemukan, dan lemparan batunya selalu tepat mengenai dirinya. Mungkin ini hanya kebetulan, pikir orang buta tersebut. Ia pun kembali mencari tempat persembunyian lainnya. Lagi-lagi si buta kena apes, karena dimanapun dia bersembunyi, selalu bisa ditemukan dan kepalanya berkali-kali terkena lemparan batu. Aneh sekali, aku selalu saja bisa ditemukan dan lemparannya selalu tepat mengarah kepalaku. Ini sih bukan kebetulan, pasti dia berpura-pura buta dan ingin mengerjaiku, pikir orang buta mulai tersadar. Setelah mencoba mengenali suara orang yang bersamanya, barulah dia tahu kalau orang tersebut adalah Abu Nawas. Kamu pasti Abu Nawas kan? Kamu berpura-pura buta untuk mempermainkan aku. Ambillah kantong uangmu ini, kata orang buta sambil memberikannya kepada Abu Nawas. Ia pun menjadi malu dan merasa bersalah. Sementara Abu Nawas hanya tersenyum geli. Ia juga merasa puas karena bisa membuktikan kalau orang buta juga bisa berbuat dosa. Abu Nawas salah arah kiblat. Suatu kali Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Dengan membawa perbekalan seadanya, ia berangkat menuju kota tempat sahabatnya. Singkat cerita, sampailah ia di rumah sahabatnya. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas saat mengetuk pintu rumahnya. Saat pintu rumah dibuka, sahabatnya kaget bercampur bahagia. Waalaikumsalam Abu Nawas, apa kabarmu? Jawab sahabatnya sambil memeluk Abu Nawas. Mari silahkan masuk Abu Nawas, ajak sahabatnya. Mereka berdua saling melepas rindu dan terlibat perbincangan yang penuh canda tawa. Setelah ngobrol kesana kemari, terdengarlah suara azan asar. Wahai kawan, saya minta izin sholat di rumahmu, pinta Abu Nawas. Oh, silahkan Abu Nawas, saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan, balas sahabatnya. Abu Nawas lalu ke kamar mandi untuk berwudu. Tapi saat ia akan melakukan sholat, ia bingung di mana letak arah kiblat. Mau bertanya kepada sahabatnya, tapi sahabatnya sedang keluar beli makanan. Abu Nawas mencoba menunggu sahabatnya pulang, tapi lama sudah ia menunggu, sahabatnya tak kunjung datang. Akhirnya ia memutuskan sendiri kemana arah kiblatnya. Abu Nawas menggelar sajadah dan mulai menunaikan sholat. Tidak lama kemudian sahabatnya pun datang. Ia tertawa melihat Abu Nawas sholat menghadap arah kiblat yang salah. Setelah Abu Nawas selesai menunaikan sholat, sahabatnya berkata memberitahu Abu Nawas. Arah kiblatnya bukan ke situ, tutur sahabatnya. Apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas. Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah, jawab sahabatnya. Kalau begitu, tegur saja sajadahku, jangan aku, balas Abu Nawas. Keduanya pun tertawa bersama-sama. Ya sudah, mari kita sholat berjamaah. Habis itu kita baru makan-makan, ajak Abu Nawas kepada sahabatnya.